Saudara, para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, seperti tadi kita telah berbincang dengan Kiai Haji Misbahul Munir dan kita akan sampai pada segmen kedua, yakni segmen tanya jawab. Tetapi sebelum segmen tanya jawab, kita masih akan melanjutkan sedikit dari perbincangan yang tadi, Kiai. Ya. Jadi setelah kita mengerti bagaimana hasud itu gambarannya adalah seperti api yang memakan kayu yang nggak akan habis sampai kayunya habis, mungkin ibaratnya hasud itu akan memakan diri kita sampai umur kita habis. Jadi kita akan menjadi orang yang hasud dari sekarang atau dari kemarin sampai mungkin besok kita mati dalam keadaan hasud. Naudzubillahi min dzalik, Kiai. Nah, itu kira-kira bagaimana cara mengatasinya, Kiai? Ya, Kang Amin. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita begini. Agar kita itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ukurannya ke sana. Jadi harus sadar bahwasanya orang mukmin satu dengan yang lain itu kal jasadil wahid. Seperti tubuh yang satu. Ini harus ditanamkan ke dalam hati kita. Sehingga nanti kalau kita mau melakukan hal yang tidak baik, berpikir 10 kali, bahkan 1000 kali. Sebenarnya boleh. Misalnya Kang Amin ini kaya, ahli ibadah, kemudian saya pingin seperti Kang Amin, ya Allah, pingin saya seperti Kang Amin. Duh, boleh. Berarti ada hasud yang boleh, Kiai? Itu bukan hasud itu, oh, namanya ghibthah. Oh. Ghibthah, boleh. Ya Allah, sama-sama lihat Kang kepingin, Amin. tapi beda. Ya, Kang Amin ahli ibadah, Kang Amin ahli sedekah, kaya, kemudian saya pingin seperti Kang Amin. Boleh, dengan catatan, jangan ada niatan supaya nikmatnya hilang, kalau bisa pindah kepada saya. Lah itu namanya hasud. Oh. Kalau sekedar duplikasi, lihat orang soleh, pengen soleh, itu boleh? Boleh itu, luar biasa itu. Dan saran saya obat yang sederhana, kalau ada orang seneng, ikut seneng. Oh iya. Kalau ada orang susah, ikut susah peduli. Semua dong, iya. Kiai. Misalnya ada orang meninggal, datang kita. Untuk apa? Melawat, ikut berduka cita, kalau perlu kirimkan bunga. Kamu ingat? Bunga apa itu? Bunga duka cita. Kalau ada orang sukses, ucapkan selamat. Luar biasa. Dan ingat Kang Amin, tidak ada ceritanya orang hasud jadi pemimpin. Nggak ada itu. Anda perhatikan. Tidak ada ceritanya orang iri hati jadi pemimpin besar. Tidak ada. Pemirsa, mohon perhatikan ucapan saya. Rata-rata pemimpin-pemimpin yang besar itu dermawan. Orangnya baik, pingin orang lain maju. Tapi kalau orang hasud, orang iri hati, ya Allah, ada orang maju sakit hati. Naudzubillah. Karena itu saya ulangi lagi, itu obat yang paling sederhana. Kalau ada orang mengundang kita, diundang Pak Yai Misbah, untuk apa? Ini ada nikahan anak saya. Oh, seneng-seneng ya? Iya, datang Yai Misbah itu datang. Bahkan wajib loh ya, mendatangi walimah. Kalau ada orang susah, ada orang sedih, ada orang meninggal, ikut kita sedih, kita berduka cita. Itu obat. Oke. Ya. Baik, Kiai. Terima kasih atas penjelasannya. Dan karena ini adalah sesi pertanyaan, maka saya akan membacakan pertanyaan dari pemirsa, yakni ada saudara Ahmad dari Banjarmasin yang bertanya kepada Pak Kiai Misbahul Munir Khalil. Ada seseorang yang tidak mau pergi ke masjid. Ya. Alasannya takut dipuji. Takut dikira orang soleh. Nah ini gimana, Kiai? Orang-orang itu berlomba gitu ya? Sampai ada lomba anak soleh gitu. Nah ini dia takut dikira soleh. Itu gimana, Kiai? Begini ya, ini pembahasan sifat madhmumah atau sifat tercela yang nomor 2 tadi sebenarnya. yakni riya. Riya ini artinya al-amalu li ajlin nas, beramal karena manusia. Beribadah karena manusia. Berdonasi karena manusia, bukan karena Allah. Ini namanya riya, pamer gitu. Tadi ada juga sebaliknya nih. Yang dari Banjarmasin, Pak Yai, bagaimana saya ini nggak mau sholat ke masjid, takut dibilang so alim, ya? Ya. Takut dibilang, wah, kapan sih itu tobat? Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini justru kalau ada orang tidak ibadah karena takut dipuji, jatuh kepada riya yang lain. Ya. Kok bisa, Ki? Karena riya itu saya sampaikan tadi,
Al-amalu li ajlin nas, beramal karena manusia. Benar nggak? Ya, benar. Wa tarkul amal, meninggalkan amal, meninggalkan ibadah, tidak mau ke masjid karena manusia. Karena siapa tadi? Manusia. Karena manusia. Dibilang, nggak mau ke masjid, takut dibilang so alim. Ria itu. Karena itu kalau kita mau beribadah atau meninggalkan sesuatu, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Nah, terus kalau semuanya karena Allah, itu kan sudah pada level-level yang sudah tinggi, Kiai, Ya. spiritualitasnya tinggi. Nah, bagi yang awam ini gimana, Kiai? Ya, memang tingkatan-tingkatan kita berbeda-beda. Tetapi ikhlas ini harus dipasang dari awal. Karena begini Kang Amin, besok di hari kiamat itu, orang berbondong-bondong dengan ibadahnya, pingin masuk surga. Yang ahli sedekah, pingin masuk surga. Yang sering haji dan umroh, ya saya pingin masuk surga, desek-desekan juga. Bahkan ada orang yang mati syahid, tubuhnya berlumuran darah. Kan orang mati syahid kan dikubur dengan bajunya ya. Tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Itu juga pingin rebutan masuk surga. Ditanya sama Allah, mau kemana situ? Pingin masuk surga ya Allah. Apa amalmu? Ini amal saya, sedekah saya itu, masjid sono itu saya yang bangun. Apalagi situ kama, apa amalnya? Saya ini ya Allah, dulu ahli umroh, ahli ibadah, tahajud. Ini, saya ini mati di jalan Allah. Katanya Allah, bohong. Bal aradta ayyuqala syuja', katanya Allah. Kamu yang mati syahid katanya orang, pahlawan katanya orang. Bal aradta ayyuqala syuja', kamu pingin disebut pemberani. Kamu pingin disebut pahlawan. Tuh, makamu sudah disebut pahlawan. Namamu sudah disebut pahlawan. Mana saya minta surga? Nggak ada. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak dapat apa-apa, Kang Amin. Bangkrut, Kiai. Ya bangkrut. Ya Allah, ya Rabbi. Jangan sampai seperti ini. Jangan sampai. Jadi memang katanya Kang Amin, orang tingkatannya macam-macam ya. Ya. Kalau anak kita disuruh ibadah karena Allah, kadang-kadang nggak nyambung masih. Ya Allah itu tahu. Rasulullah tahu. Jadi ketika kita beribadah, biasanya dikasih iming-iming dengan rezeki. Misalnya, Diberikan sarung baru untuk anak-anak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan oleh beliau kepada umatnya, "Hei umatku, kalau kamu pingin rezekinya gampang, perbanyak baca istighfar." Tuh. Kalau kamu rezekinya lancar, baca surat Waqiah. Lah. Jadi hubungannya itu bukan langsung kepada pahala dari Allah, dihubungkan dengan rezeki. Yang kadang-kadang kita itu mata duitan juga kadang-kadang. Gitu, Jadi Mas Amin. sebenarnya ada juga ya, kayak ibadah itu untuk melancarkan rezeki gitu maksudnya. Ada. Ya, bagi orang-orang yang biasa. Kadang-kadang karena akhirat itu terlalu jelas. Ibarat ada lampu gitu, kira-kira nggak silau kita ini kepada akhirat. Karena terlalu jelas. Ya oleh Rasulullah SAW umatnya yang ya kelasnya level-level bawah itu. Ya udah, kamu beribadah tahajud ya, biar kamu naik makom, naik pangkat, naik jabatan. Jadi dihubungkan dengan masalah keduniaan. Itu saya ingin saya sampaikan, boleh, tapi jangan titik. Jangan titik. Kalau titik, ya kita termasuk orang yang tidak karena Allah. Jangan titik, koma. Benar nggak? Ya, baik, ibadah, baik. biar dapat rezeki. Untuk apa rezekinya? Biar ibadah kepada Allah. Nah, itu. Jadi para pemirsa sekalian, saudara-saudara, seperti tadi kita dengarkan dari Kiai Haji Misbahul Munir Khalil bahwa untuk mencapai kita bisa beribadah dengan hati yang bersih hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala, itu memang butuh tahapan-tahapan, dan tidak mengapa bila kita akan memulai beribadah dengan melatih diri kita meskipun ada pamrih-pamrih duniawinya. Misalnya kita rajin sholat biar rezekinya lancar, kita rajin sedekah biar tidak terkena bala, kita rajin beristighfar biar banyak sekali rezekinya. Mungkin begitu Kiai ya. Dan para penonton sekalian, sebelum kita mengakhiri sesi kita kali ini, silahkan kirimkan pertanyaan via WhatsApp di 0821 1018 5177. Kami menunggu dan insya Allah akan kami bacakan dan kita tanyakan kepada Kiai Haji Misbahul Munir. Terima kasih.
kita akan ketemu setelah yang satu ini.